Selamat datang di Kelas Kosong, sebuah platform belajar untuk semua mahasiswa Indonesia. Kelas boleh kosong, tapi otak jangan kosong. Oke, nah kali ini kita akan belajar sorting. Nah, di video ini sebenarnya kita akan belajar macam-macam sorting, macam-macam algoritma buat ngurutin data. Kemudian kita bakal banyak bahas tentang konsep. Nah, nanti kalau misal konsepnya udah matang, udah paham, itu baru kita coba buat implementasi di C++. Oke. Nah, pernah nggak sih kalian ketika kuliah ya kan, pas dijelasin bapak ibu dosen gitu kan, kenapa sih kita harus belajar materi ini? Ya enggak. Sering kan kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk sorting sendiri itu kenapa kita butuh belajar, karena pakai banget ini sebenarnya sorting. Kalau kalian punya data, misalnya data banyak banget kan, kalian kalau mau nyari lebih mudah itu kalau semisal kalian urutin dulu, ya enggak? Contoh, nah ini misal kalian punya kamus nih, kamus yang 800 miliar atau yang 999 triliun. Nah, ini sebenarnya kalau semisal kondisinya dia nggak urut, ya kan susah banget ini nyari data. Nah, makanya ketika kita beli kamus itu kan udah diurutin sama si tukang cetaknya, diurutin, terus kemudian dikasih bantuan nih indeks-indeksnya, misal indeks A, B, C, D, E, F, G. Jadi nanti kalau kita mau nyari data itu gampang. Kalau kita mau nyari kata yang awalnya B, ya udah kita tinggal ke indeks yang B. Nah, kayak gitu. Makanya kita butuh sorting. Nah, sama yang enggak ini nih, kalau semisal kalian bayangin di suatu data itu kan dia nggak urut, kalian ngeceknya gimana? Kalian harus ngecek satu-satu, mau nggak mau harus ngecek satu-satu, karena datanya dalam posisi acak, kalian nggak bisa nentuin nih, misal kata B, ya udah aku mau mulai di indeks B, itu kalian nggak bisa, jadi harus cocokin satu-satu. Nah, cara ini sebenarnya nggak masalah kalau semisal datanya kecil. Nah, kalau datanya gede banget, misal datanya miliaran, triliunan, nah itu susah banget, itu nanti repot. Nah, makanya penting banget buat kita ngurutin datanya dulu. Nah, ini contoh data yang semisal kalau kalian udah diurutin nih, lebih enak. Misal aku mau nyari data yang S nih, kata-kata yang awalnya S, ya udah aku mulai di indeks ke S. Nah, ini kan jadi lebih mudah. Nah, sebenarnya sorting itu ada banyak banget caranya, ya kan, macam-macam. Nah, pertama ada bubble sort, kemudian selection, insertion, cell, merge, kemudian quick. Nah, itu sebenarnya masih ada banyak lagi di luar yang ditampilin di sini. Nah, itu silahkan teman-teman kalau tertarik bisa searching. Nah, bisa cari buat pendalaman materi. Nah, sebenarnya yang mau digarisbawahi di sini, kenapa sih ada banyak banget caranya, ya kan? Nah, sebenarnya ini yang membedakan itu adalah caranya, ya kan. Kalau orang bilang tuh kan ada 1001 cara menuju Roma. Nah, ini sama, ada 1001 cara buat ngurutin data. Nah, ini sebenarnya yang membedakan itu yang pertama adalah caranya, kemudian yang kedua adalah kompleksitas. Nah, kalau sebelumnya teman-teman udah pernah belajar cara ngitung kompleksitas suatu algoritma, nah itu nanti bakal kelihatan nih algoritma mana yang kencang, algoritma mana yang lambat. Nah, itu dapat dihitung dari kompleksitasnya kayak gitu. Jadi ini sebenarnya mempunyai kelebihan masing-masing sih. Ada yang implementasinya mudah tapi dari sisi kecepatan buat ngurutin datanya itu lambat. Ada juga yang kompleksitasnya rendah atau dia sangat cepat banget buat ngurutin data tapi dia implementasinya agak susah. Nah, jadi semua ada trade off-nya. Oke, itu aja.